Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menonton podcast Deddy Corbuzier tentang seorang paranormal perempuan yang menurut Deddy memprovokasi terhadap pola pikir manusia agar percaya kepada ramalannya yang sangat berbahaya dan ngaco sekali. Negara ini bisa menjadi tambah kisruh dan kacau. Bahayanya, manusia akan menjadi nozebo, adalah yang tadinya tidak berperilaku sesuatu negatif, tapi menjadi negatif karena ia mempercayai yang diramalkan. Saya sangat sepakat, sangat setuju dengan statement Deddy Corbuzier bahwa tidak ada satupun agama yang mempercayai ramalan. Ingat, tidak ada satupun agama yang mempercayai ramalan. Terlebih, agama yang saya yakini yaitu Islam. Karena termasuk musyrik, syirik, menyekutukan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dosa besar yang tidak akan terampuni. Mengapa saya sangat antusias dan sangat respon dengan perihal ini? Karena saya pernah mengalaminya sendiri, meski dengan kasus yang agak berbeda. Saat saya awal sakit, bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh saya dari leher sampai kaki tidak bisa digerakkan atau lumpuh. Rasanya baal. Napas sesak karena terserang otot pernapasan. Dan dokter menyatakan bahwa umur saya hanya menghitung beberapa hari saja. Karena penyakit saja belum ketahuan dan kondisi semakin drop, semakin menurun. Pada saat sangat panik, maka kami meminta bantuan kepada paranormal, dukun, atau yang disebut dengan orang pintar, untuk keluar dari masa kritis dan agar membantu mempercepat penyembuhan. Meski penyakit saya sudah didiagnosa bahwa saya terkena penyakit langka, yaitu GBS, Guillain-Barré Syndrome, adanya kerusakan saraf tepi, hingga terganggunya otot pernapasan yang menyebabkan kelumpuhan permanen, bahkan kematian. Tapi dengan kekehnya, paranormal, dukun atau yang disebut orang pintar tersebut meramalkan bahwa saya terserang atau ketempelan makhluk halus, makhluk gaib, atau apapun itu namanya. Dan juga ada yang meramalkan bahwa saya terkena guna-guna. Karena pada saat itu saya pulang dari Pangandaran yang sering sekali dikait-kaitkan dengan mistis. Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Nyi Blorong, atau makhluk gaib lainnya yang saya juga tidak mengerti. Mungkin ada perilaku saya di sana yang tidak disukai, tapi mungkin juga sebaliknya karena saya disukai, hingga mereka memberikan penyakit itu kepada saya. Yang akhirnya saya harus melakukan ritual atau pengobatan-pengobatan dengan cara-cara yang berbeda-beda menurut paranormal, dukun, atau orang pintar tersebut. Coba bayangkan, lu harus meminum air atau cairan perasan dari kepala kelinci yang ditumbuk. Seharian lu harus muntah-muntah dan fobia terhadap daging-dagingnya. Untung hanya 2 pekan atau 2 minggu. Lu harus membeli tembakau super yang terbaik, yang harganya sangat mahal. Untuk apa?
ya untuk diuduh oleh dukun tersebut. Kapan lagi gratisan? Lu harus membakar uang, dan uang tersebut dibakar di dalam kamar, tidak boleh sepengetahuan saya dan keluarga. Kenapa? Ya karena yang dibakarnya kertas atau mungkin uang monopoli, dan uang asli ya mereka kantongin. Lu harus mandi kembang 7 rupa di tengah malam dengan kondisi lemah tak berdaya di atas kursi roda. Bukannya sembuh, malah masuk angin. Lu harus menyembelih ayam yang seluruh tubuhnya berwarna hitam, termasuk bulunya. Yang katanya sih itu ayam cemani. Cemana pula, harganya sangat mahal. Dan lu harus membakar madap, opium atau sejenisnya yang mengandung zat adiktif, dengan kisaran harga dari yang termurah sampai yang termahal. Tapi dia memilih yang termahal, ya wajar saja keuntungannya agak lebih besar. Dan yang paling mistis, sangat mengerikan, dan menurut saya yang bisa membuat bulu kuduk ini merinding, ketika metode pengobatan dengan cara kemasukan atau kerasukan. Lo bayangkan, dari pada maghrib sampai isya, seluruh tubuh lu harus dirasuki oleh makhluk halus, jin, setan, atau apapun itu namanya, yang gue sih gak ngerti juga. Katanya itu metode penyembuhan. Lebih dari 30 jin merasuki tubuh saya, keluar masuk seenaknya dengan karakter dan suara yang berbeda-beda. Lu kata gue kuburan. Dan pada akhirnya ada satu makhluk yang tidak mau keluar dari tubuh gue. Katanya sih dia suka dan ingin mengajak gue, ya gue juga gak tahu mau kemana. Dengan kepanikan itu, tante saya menelpon paranormal tersebut dan menceritakan perihal ini. Gokilnya, paranormal tersebut dengan santainya bilang, pasrahkan aja bu, bila sudah takdirnya kita tidak bisa apa-apa. Lu kira mau ngempanin gua ya? Astagfirullahaladzim. Ingat, sudah cukup bullshit. Saya tegasin kepada semua kawan difabel bandel, tidak ada satupun impact kebaikan yang didapat selain banyaknya kehilangan. Lu akan kehilangan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya lo yakini bahwa Allah Maha Penyembuh dan Maha segalanya. Lu akan kehilangan banyak uang karena memakai jasa paranormal, dukun, atau yang disebut orang pintar tersebut tidak murah, sangat mahal, dengan persyaratan yang harus mengeluarkan biaya juga lebih mahal daripada biaya pengobatan yang harus lu lakuin. Lu akan kehilangan percaya diri karena motivasi diri tidak tumbuh, sebab lu menggantungkan kesembuhan kepada paranormal, dukun, atau orang pintar tersebut yang dia sendiri tidak tahu kapan bisa untuk menyembuhkannya. Yang ada lu menjadi kecewa. Lu akan kehilangan akal sehat karena akan melakukan apa saja yang disuruh atau dianjurkan paranormal, dukun, atau orang pintar tersebut, meskipun bertentangan dengan ajaran agama dan kebenaran. Ingat, paranormal, dukun, atau yang disebut orang pintar sangat suka kepada orang bodoh. Ya, bodoh karena mempercayai orang yang disebut orang pintar tersebut. Ingat, itu tipu muslihat hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi jangan pernah percaya, termasuk
kepada seorang paranormal perempuan yang sering disebut Mbak Yu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.